Perkenalkan, saya MI, nomor 242B2. Untuk tugas kali ini saya mengambil data saham IDEA dan mengambil 10 data. Langkah pertama, kita memasukkan harga data penutupan saham IDEA ke dalam bentuk vektor R. Selanjutnya, kita akan menghitung statistik dasar dari data tersebut, yaitu rata-rata harga penutupan, harga tertinggi, dan harga terendah. Nah, di sini terdapat rata-rata yaitu mean, maksimum atau max, dan minimum, min. Selanjutnya, kita membuat visualisasi data atau membuat grafik. Nah, sebelum itu kita enter dari harga rata-rata penutupan, yaitu harga rata-rata penutupan 103, harga tertinggi 130, dan harga terendah 75. Itu adalah hasil dari saham IDEA. Nah, kita masuk pada pembuatan grafik. Jadi di sini kita menggunakan float close, yaitu main sama dengan pergerakan harga saham IDEA, X lap periode, Y lap penurunan harga, PCH 19 cold blue. Nah, di sini sudah terdapat grafik, yaitu dari titik-titik birunya. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembuatan garis trend. Nah, kita menggunakan fungsi LM dan upline. Nah, garis ini menunjukkan kecenderungan pergerakan harga saham secara umum. Nah, dan di sini saya menggunakan warna merah untuk garis trennya. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah terlihat grafik dari pergerakan harga saham IDEA dalam 10 data terakhir. Nah, karena garisnya mengarah ke atas, berarti harga trennya naik. Baik, selanjutnya kita masuk pada bab yang kedua. Langkah pertama, kita menaruh library ggplot. Nah, library ini digunakan untuk membuat data dalam bentuk grafik yang lebih menarik dan informatif. Langkah selanjutnya, kita membuat data saham IDEA
Nah, data yang digunakan adalah harga penutupan close sebanyak 10 data atau diambil dalam 10 hari. Kita juga menambahkan variabel hari sebagai urutan waktu mulai dari hari pertama sampai hari yang ke-10. Selanjutnya kita akan membuat grafik. Nah, di sini saya menggunakan fungsi ggplot, yaitu ggplot dalam kurung data saham AS X sama dengan hari, Y sama dengan close. Dan juga terdapat geompoint dalam kurung color, style blue, size 3, alpha 0.8. Selanjutnya geomsmooth method LIM color sama dengan darker, C false size 1, dan labs di mana title sama dengan harga pergerakan saham IDEA, subtitle berdasarkan data close, Y hari, X hari, Y penutupan, caption sama dengan sumber data saham IDEA. Nah, geompoint ini berfungsi untuk menampilkan titik-titik data, lalu geomsmooth berfungsi untuk melihat tren pergerakan apakah dia naik atau turun. Selanjutnya, kita masuk pada theme dalam kurung milenial. Nah, ini digunakan agar grafik lebih bersih dan sederhana. Kemudian kita atur judul teks dan sumbu agar terlihat lebih jelas. Dan di sini terdapat plot title sama dengan elemen teks dalam kurung face sama dengan bold size 14, axis title sama dengan elemen teks face sama dengan bold. Dan langkah terakhir, kita ketik atau kita taruh print dalam kurung plot saya. Untuk melihat hasilnya, lalu kita enter. Di sini sudah terlihat hasilnya. Sekian itu dari bab 2. Selanjutnya kita lanjut pada bab yang ketiga. Nah, langkah pertama kita membuat vektor bernama close saham. Data ini berisi harga penutupan saham.
yaitu 75, 83, 93, 92, 102, 113, 113, 123, 128, dan 130. Langkah selanjutnya kita menghitung beberapa nilai dasar, nilai statistika dasar. Nah, di sini terdapat mean untuk mengetahui rata-rata harga saham, median untuk melihat nilai tengah, SD-val yaitu standar deviasi untuk mengukur sebaran data, dan VAR atau variance untuk mengetahui tingkat variasi dari data saham IDEA. Selanjutnya kita masuk pada print. Nah, ini bertujuan agar hasil analisis bisa langsung terlihat di output. Nah, seperti ini sudah ada hasilnya di sebelah kanan atas. Selanjutnya kita menggunakan fungsi summary. Nah, sebelumnya ini dari hasil print ini sudah terlihat, sudah ada hasil di mana rata-rata yaitu 103.4, median 107.5, standar deviasi 21.193, dan variance 449.155. Setelah summary dalam close saham, kita masuk pada tahap library. Nah, tapi sebelumnya itu dari min itu udah terlihat hasil yaitu 75 dan 1STQ 85,25, median 107,50, median 103.40, dan max 130. Selanjutnya kita masuk pada weakness. Nah, weakness ini digunakan untuk melihat kemiringan dari distribusi data, sedangkan kurtosis ini digunakan untuk mengetahui bentuk dari distribusi, apakah runcing atau datar.
Selanjutnya kita masuk pada tahap terakhir, yaitu describe untuk mendapatkan hasil analisis yang lengkap. Nah, di sini kita mendapatkan hasil analisis yang lengkap seperti jumlah data, rata-rata, standar deviasi, nilai median, trimmed, maksimum, serta ukuran statistik lainnya. Itu adalah dari bab 3 saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan masuk pada bab ketiga. Di sini saya akan menjelaskan simulasi Monte Carlo menggunakan data harga close saham IDEA. Yang pertama, kita memasukkan harga data penutupan ke dalam vektor R. Yaitu close saham dalam kurung 75, 75, 83, 92, 102, 113, 113, 123, 128, dan 130. Selanjutnya saya membuat fungsi untuk melakukan simulasi. Nah, di sini saya akan memakai 5 sampel. Saya tidak menggunakan semua, hanya 5 sampel dari 10 data di atas. Kita lanjut. Nah, di sini kita menulis rata-rata akhir atau mean hasil. Nah, nanti hasilnya akan dikumpulkan untuk mendapatkan estimasi nilai akhir. Di sini saya menggunakan yang sudah saya bilang sebelumnya, saya menggunakan 5 simulasi data dari 10 data yang saya ambil dan 10.000. Nah, 10.000 ini saya akan menghitung peluang dari suatu kejadian
Nah, di sini saya menghitung peluang, yaitu kemungkinan rata-rata hasil sampel lebih dari 100. Nah, jika rata-rata lebih dari 100, maka dihitung sebagai kejadian. Lalu dibagi dengan jumlah simulasi untuk mendapatkan peluangnya, yaitu ini. Nah, selanjutnya kita melakukan hasil peluang, simulasi peluang dalam kurung 5,10.000 dan di bawahnya print dalam kurung paste dalam kurung peluang rata-rata 100 hasil peluang. Lalu kita enter. Dan ini adalah hasilnya di sebelah kanan atas. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk pada bab yang kelima. Pertama-tama kita masukkan data pause-nya. Setelah itu kita akan menghitung peluangnya. Di sini saya menggunakan distribusi binomal dengan asumsi 4 hari pengamatan dengan probabilitas kenaikan sebesar 0,2. Saya juga mencari peluang tepat 2 hari harga saham naik menggunakan fungsi dibinom. Saya juga menghitung peluang maksimal 2 hari harga naik, yaitu peluang kurang dari atau sama dengan 2 menggunakan fungsi dibinom. Dan ini adalah hasil-hasilnya. Selanjutnya kita akan menghitung mean dan standar deviasi. Di sini saya menghitung nilai rata-rata harga saham menggunakan fungsi mean dan standar deviasi menggunakan fungsi SD. Dan ini juga sudah terdapat hasil-hasilnya. Selanjutnya kita masuk pada menghitung peluang. Sini
Saya menghitung peluang harga saham kurang dari 200 dengan menggunakan fungsi Pinorb dan yang terakhir itu float. Di sini saya membuat rentan data menggunakan SEC dan menghitung densitas menggunakan DNORM. Selanjutnya pada float, yaitu type 1 LWD2 Coolblue, main distribusi normal harga saham IDX, XLab harga saham, YLab densitas. Dan di sini sudah terdapat grafik berwarna birunya. Kita memasukkan upline sama dengan main idea, Colbreth LWD2, dan kita enter untuk melihat hasil terakhirnya. Dan sini sudah terdapat garis merah. Dari grafik ini dapat kita lihat bentuk distribusi data yang menyerupai lonceng. Dan inilah adalah hasil dari bab 5. Selanjutnya kita masuk pada bab yang ke-6. Langkah pertama kita memasukkan library dplyr. Setelah itu kita memasukkan set.sheet 123. Selanjutnya kita membuat data saham. Data ini berisi harga penutupan saham selama 10 hari, yaitu harga penutupan seberang C dalam kurung 75, 83, 92, 102, 113, 113, 123, 124, dan 130. Selanjutnya kita membuat kategori harga.
sini saya membagi harga saham ke dalam beberapa kategori. Kategorinya adalah rendah sama dengan harga di bawah 90, sedang harga antara 90 sampai 115, dan harga yang tinggi adalah di atas 115. Selanjutnya kita memasukkan tabel saham ideal kategori harga. Dan di sini sudah terdapat bahwa rendah terdapat 3 data, sedang 4 data, dan yang tinggi terdapat 4 data. Selanjutnya kita akan mengkategorikan. Kita akan kelompokkan data berdasarkan kategori. Nah, di sini kategori harga menggunakan grup by dalam kurung kategori harga dan sampel break dalam kurung 0,5. Selanjutnya pada langkah terakhir kita akan print sampel saham. Lalu enter untuk menunjukkan hasil terakhirnya. Dan ini adalah hasilnya. Sekian dari bab 6. Selanjutnya kita masuk pada bab yang terakhir, yaitu bab 7. Pertama-tama kita tetap harus memasukkan harga data IDEA. Kemudian kita akan menghitung jumlah data. Menggunakan fungsi length, dan variabelnya akan disimpan dan hasilnya akan disimpan ke dalam variabel n. Selanjutnya kita hitung rata-rata data menggunakan fungsi min. Nilai ini akan menjadi pusat dari interval kepercayaan. Dan setelah itu kita akan menghitung standar deviasi menggunakan fungsi XD untuk mengetahui seberapa besar penyebaran data. Nah, selanjutnya kita masuk menghitung standar error, yaitu standar deviasi dibagi akar dari jumlah data. Nah, ini nanti akan menunjukkan tingkat ketelitian rata-rata sampel.
Selanjutnya kita akan menentukan nilai T kritis. Nah, kita menggunakan fungsi Qt dengan tingkat kepercayaan 90% atau 0,975 dan derajat bebas yaitu N-1. Selanjutnya kita masuk pada margin error. Dengan mengalihkan nilai terkritis dengan standar error. Selanjutnya kita akan menentukan inverter manual. Kita akan tentukan batas bawah dan batas atas. Batas atas adalah rata-rata dikurangi margin error. Dan batas bawah adalah batas atas adalah rata-rata ditambah margin error. Sehingga kita akan tampilkan hasil inverter kepercayaan manual menggunakan fungsi print, sehingga nanti akan terlihat nilainya di akhir. Dan ini adalah hasilnya dari inverter manual. Dan terakhir, kita akan gunakan fungsi test dengan tingkat kepercayaan 95% untuk mendapatkan interval kepercayaan secara otomatis. Lalu kita enter untuk melihat hasil terakhirnya. Dan ini adalah hasil terakhirnya. Sekian dari hasil bab 7 saya. Terima kasih.